Di sebuah pelosok terpencil di Peru, di tengah teriknya matahari dan debu jalanan yang membalut kendaraan-kendaraan tua, sebuah penemuan mengguncang nurani dunia. Sebuah truk reot milik rombongan sirkus ilegal menjadi saksi bisu penderitaan panjang makhluk yang seharusnya bebas mengaum di pegunungan. Seekor singa gunung yang dirantai selama 2 dekade. Namanya Mufasa, seekor singa gunung jantan yang ditemukan dengan leher terikat rantai karatan, tubuh kurus kering dan tatapan yang tak lagi memancarkan kekuatan predator alam. Ia tidak lagi terlihat seperti Raja Rimba, melainkan hanya bayangan dari kejayaan masa lalu. Mufasa diyakini lahir di Amerika Selatan. Belum sempat mengenal aroma ibunya, ia sudah dipisahkan dari pelukan kasih sayang induknya dan dijual ke dalam jaringan perdagangan hewan untuk hiburan manusia. Di sana, di bawah tenda-tenda sirkus ilegal, ia dijadikan tontonan, dikerangkeng, dilatih dengan kekerasan, dan dijinakkan dengan ketakutan. Tidak ada padang rumput, tidak ada hutan, hanya lantai keras truk dan rantai besi yang membatasi langkahnya. Selama 20 tahun, ya 2 dekade penuh, Mufasa tidak pernah mencicipi kebebasan. Hari-harinya dihabiskan dalam derita dan keterasingan, terkurung di bak truk sirkus yang pengap, dijauhkan dari sinar matahari alami dan dipaksa tampil untuk tawa manusia yang tak tahu luka di balik sorotan lampu panggung. Segalanya berubah ketika warga sekitar curiga dengan kondisi truk yang ditinggalkan, memutuskan untuk mengintip ke dalamnya. Saat itulah mereka melihat sosok Mufasa sendirian, dalam diam dengan rantai membelit lehernya. Video penyelamatan yang kemudian viral di media sosial itu menunjukkan betapa lemahnya kondisi Mufasa. Ia tidak memberontak, tidak meraung, bahkan tidak bergerak banyak, tubuhnya lemah. Warga lalu menghubungi Animal Defenders International atau ADI, sebuah organisasi kemanusiaan yang selama ini aktif membebaskan satwa dari kekejaman industri hiburan. Tanpa menunggu lama, tim bergerak dengan perlengkapan medis, transportasi khusus, dan hati yang terbakar oleh empati. Mereka memulai operasi penyelamatan Mufasa. Ketika rantai yang membelenggu dilepaskan satu persatu, tidak ada suara raungan kemarahan. Yang terdengar hanyalah desahan nafas yang berat dan lirih, seolah Mufasa mengucapkan terima kasih dengan bahasa sunyi. Setelah diselamatkan, Mufasa menjalani perawatan intensif. Ia diberi makanan bergizi, vitamin, dan tempat istirahat yang layak. Tenaga medis dan relawan mengawasi setiap detik proses pemulihannya. Tubuhnya yang ringkih perlahan kembali berisi, bulunya yang kusam mulai bersinar, dan langkahnya yang goyah mulai menapak dengan percaya diri. Setelah melewati masa karantina dan rehabilitasi, Mufasa akhirnya dipindahkan ke cagar alam Amazon, tempat di mana ia bisa merasakan kembali aroma dedaunan, suara burung, dan kebebasan sejati. Ia tak pernah benar-benar kembali seperti semula. 20 tahun penderitaan tak mudah dihapus. Namun ia menjalani masa senja hidupnya dengan damai, dikelilingi oleh alam dan kasih sayang. Kasus Mufasa bukan yang pertama. Ribuan hewan liar di seluruh dunia masih menjadi korban eksploitasi sirkus ilegal, taman hiburan, dan perdagangan eksotis. Menurut laporan World Animal Protection tahun 2022, lebih dari 550.000 hewan liar saat ini diperkirakan hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan habitat alami mereka. Banyak di antaranya mengalami penyiksaan fisik dan mental. Sirkus yang dulu dianggap sebagai hiburan keluarga, kini mulai ditinggalkan karena kesadaran masyarakat yang meningkat. Sejumlah negara seperti Bolivia, Peru, dan Kolombia sudah melarang pertunjukan sirkus dengan hewan liar. Namun pelanggaran masih terus terjadi di bawah bayang-bayang hukum yang longgar. Video penyelamatan Mufasa menjadi bukti kuat bahwa perjuangan belum selesai. Dalam video tersebut, tim menyerukan pada publik untuk menghentikan kunjungan ke sirkus yang masih menggunakan hewan liar dan mendukung upaya pelarangan secara global.
Setiap tiket yang dibeli untuk pertunjukan sirkus dengan hewan adalah kontribusi pada penderitaan. Mufasa telah tiada. Ia menghembuskan nafas terakhirnya beberapa bulan setelah menikmati kebebasan dalam dekapan alam yang selama ini dirindukannya. Namun kisah hidupnya menjadi nyala obor bagi gerakan global penyelamatan satwa. Kita sebagai manusia punya pilihan, menjadi penonton dalam penderitaan mereka atau menjadi suara yang mengubah dunia. Karena tidak ada makhluk yang pantas hidup dalam rantai.